Selamat pagi sobat semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Durian Hasugian. Menjadi seorang ASN adalah salah satu cita-cita sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan tidak jarang ada dari kita yang rela merogoh kocek yang besar hanya untuk menjadi seorang ASN. Kebetulan ada kabar gembira nih buat para sobat semua. Pemerintah akan membuka lowongan CPNS tahun 2021 dan dikabarkan akan dibuka bulan Maret ini. Yang pastinya katanya akan lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Nah, tentunya kita semua butuh penyegaran dan latihan soal-soal biar nanti pas di ujian kita sudah terbiasa dengan segala bentuk soal yang diujikan. Di channel ini selain membahas materi matematika SMA, juga akan membahas soal-soal CPNS dan akan memberikan info-info CPNS buat sobat semua. Tonton terus videonya dan jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, biar saya semakin semangat untuk update video CPNS terbaru buat kalian. Sobat semua, para pejuang nih, pastinya kita sudah tahu kalau di tahap pertama ujian CPNS itu adalah soal-soal SKD yang diujikannya ya, yang mana dibagi 3. Yang pertama adalah TWK, TIU, sama TKP. Dan di video ini kita membahas soal TIU-nya dan hitung-hitungan cepat biar nanti kita terbiasa kembali ya, mengulang-ulang kembali. Oke, untuk soal TIU yang pertama coba kita lihat di sini 204 tambah 205 tambah 206 sampai dengan 214. Nah, kalau sobat CPNS melihat soal yang seperti ini, lihat dulu dia bilangan berurutan kan ini. Pas bilangan berurutan dengan selisihnya 1 ditambah-tambah 1. Kemudian hitung jumlahnya ada berapa. Nah, kalau untuk yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 bilangan. Nah, karena dia ganjil bilangannya, maka tinggal kalian buat 11 dikali bilangan pertengahannya. Berarti pertengahan dari 11 pastinya adalah bilangan yang ke-6, yaitu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti tinggal 11 dikali 209, atau hasilnya nanti akan sama dia dengan 2299. Nah, ini dia. Gampang ya? Oke. Jadi, bagaimana nih kalau seandainya jumlah bilangannya genap? Misalkan nih, ini tidak kita ikutkan ya. Berarti bisa nanti kita buat ada 10 bilangan. Berarti ini agak kita simpan biar ganjilnya yang kita hitung. Berarti ada 9 dikali pertengahannya. Kalau yang 9 pastinya adalah bilangan yang kelima. Ini 9 dikali 208, itu dia kita tambahkan yang di luarnya tadi 213. 9 dikali 208, 9 dikali 8, 72, 7, ini 18 ditambah 213. Nah, dari sini 3 dengan 2, 5, 8, 0, 1, 2085. Jadi gampang saja kan teman-teman. Kalau dia soalnya jumlah bilangan yang berurutan, lihat saja kalau ganjil dikalikan berapa banyak bilangannya, 11 seperti yang tadi, 11 dikali yang pertengahannya. Kemudian kalau dia genap, buat dia yang seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang kedua. 0,345 dikali 0,456. Oke, kalau dia yang seperti ini, lihat ada tidak bilangan yang sama di dalam? Ada. Kalau untuk soal yang ini ada ini dengan yang ini. Penghubungnya kan adalah plus. Kita harus ingat yang ini nih. AB ditambah AC sama dia dengan keluarkan yang samanya B tambah C. Ini yang harus kita ingat untuk mengerjakan soal ini. Ya. Jadi yang samanya yang mana itu kita keluarkan, berarti 0,456 tinggal di sini 0,345 ditambah 0,655 atau sama dia dengan 0,456. 5 tambah 5 0, 1, 6 tambah 4 0, kemudian 1 lagi di sini berarti 0,1. Nah, ini kan 1 dikali berapapun ya tetap bilangan itu sendiri, yaitu 0,456. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Jadi gampang ya. Bagaimana kalau yang seperti ini? Nilai dari akar 7, akar 7. Nah, pastinya jawabannya nanti adalah 7. Oke, yaitu E. Dari mana itu Bang? Nah, kita lihat ya dari mana, kenapa bisa jawabannya 7. Kalau dia seperti ini soalnya, caranya adalah misalkan semuanya ini adalah
X. Kita misalkan sebagai X ya. Berarti kita kuadratkan. Berarti 7 akar 7 akar 7 akar 7 dan seterusnya sama dia dengan ini tadi kuadratnya adalah X kuadrat. Oke. Tadi kan ini sudah kita misalkan sebagai X yang ini nih. Berarti 7X sama dia dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan kurang 7X sama dia dengan 0. Keluarkan X-nya, X kurang 7 sama dia dengan 0. Dari sini X-nya sama dengan 0. Ini X-nya sama dengan 7. Jadi ini kan tidak akan memenuhi karena akar dari bilangan positif. Jadinya jawabannya adalah 7. Jadi kalau seandainya ada nanti soalnya akar 9, akar 9, akar 9 sampai tak terhingga, maka jawabannya adalah berapa? Iya, 9. Nilai dari 16 pangkat 2 ditambah 204 tambah 322 kuadrat dikurang 525 kuadrat. Nah, mungkin ini agak-agak ribet ya lihatnya ya, tapi kita lihat dulu, ini kan dalam kurung tambah. Berarti coba seandainya kita jumlah berapa jumlahnya? 5, 2, 6. Nah, berarti kan sudah bisa kita buat 16 kuadrat ditambah 526 kuadrat dikurang 525 kuadrat. Oke. Ini yang agak susah itu adalah yang ini ya, bagaimana cara menyelesaikannya karena dia besar. Kita ingat kembali rumus dari apabila ada yang seperti itu, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dia dengan A kurang B, A tambah B. Jadi jangan kalian kuadratkan. Nih, kuadratkan sendiri, kan panjang sekali nanti hitungannya. Itu sudah menghabiskan waktu. Jadi gunakan saja rumus ini. A-nya yang mana, Bang? Ini A, ini yang B. Oke. Berarti kalau 16 kuadrat ya udah pasti tahulah kita berapa ya, karena tidak terlalu besar kuadratnya, yaitu 256 ditambah yang ini. Gunakan A kurang B berarti 526 kurang 525 dikali 526 tambah 525. Nah, ini kan sudah lebih simple ya. Berarti 256 ditambah ini kan hasilnya 1 dikalikan ini jadi 11, 1, 5, 10. Oke, berarti 1051 lah. Kita tambahkan dengan 256 berarti hasilnya adalah 7031. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Nilai dari 180 dibagi 9 dikuadratkan dikurang 120 kurang 101 dikuadratkan. Kita buat dulu, kita sederhanakan yang di dalam kurung dulu ya. 180 dibagi 9 berarti jadi 20 pangkat 2. Yang ini hasilnya adalah 19 pangkat 2. Nah, ketemu lagi nih soal yang seperti yang tadi, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kurang B, A tambah B. Oke, A-nya 20, B-nya 19. Tinggal kita masukkan 20 kurang 19, 20 tambah 19. Ini hasilnya 1 ya. Berarti 20 tambah 19 adalah 39. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, sobat semua, ini ada soal latihan sebagai soal-soal tambahan buat kalian. Untuk latihan kalian nanti setelah menonton video ini. Jadi buat yang sudah tahu jawabannya, silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Ditunggu ya jawabannya. Dan kalau ada permintaan-permintaan khusus mengenai materi-materinya, bisa juga nanti dituliskan di kolom komentar. Dan terima kasih buat sobat semua yang telah menonton video saya. Semoga bisa membantu menjagarkan kembali tentang soal-soal CPNS. Nantinya selain latihan lewat video, saya juga akan membuat tryout untuk melatih sobat semua dalam mengerjakan soal CPNS ini. Saya doakan kalian bisa lulus dan bergabung dengan kita di keluarga besar ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya.